nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan. Mengganggu Pak waktunya hari ini. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait tentang tugas CGP kami, demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin atau kepala sekolah Pak. Nantinya ada 8 pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak, mohon penjelasannya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita Pak? Untuk tiga kasus ini sebenarnya kami, khususnya saya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita lihat dulu kasusnya itu. Setelah itu baru dipilih kasus yang mana dulu. Jadi artinya dipisahkan dulu. Kalaupun sudah tahu identifikasi kasus tadi selesai, baru kita menentukan sebatas mana yang harus kita dahulukan. Apa kasus yang ringan dulu, apa kasus yang berat. Kasus yang ringan itu istilahnya kasus-kasus yang mudah dimengerti dulu. Yang berat harus jadi dikasih tahu dengan gurunya bahwa diutamakan dulu. Oke Bapak ya, berdasarkan analisis dari penjelasan Bapak, artinya kita dalam mengidentifikasi kasus itu kita memilih prioritas mana yang akan kita lakukan, kita bahas terlebih dahulu kasus-kasus, misalnya ada 2 kasus atau 3 kasus yang sekaligus yang harus kita ambil keputusan, kita prioritaskan mana yang lebih cepat dan harus yang paling penting kita dahulukan Pak ya. Kemudian Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi untuk 2 kasus ini, ya, itulah sebenarnya hampir sama pertanyaan dengan yang kasus yang pertama. Namun di sini harus selesaikan satu persatu dulu kasus itu. Artinya kita memilih hal-hal yang kita sampaikan dengan mereka atau dengan guru itu atau dengan siswa itu harus selesainya. Setelah itu baru yang kedua. Yang kedua itu gimana? Kita pilih hampir sama tadi. Pilihlah prioritas. Tapi kita harus jelas bahwa ini kurang baik. Kita cari yang setelah itu misalnya. Jadi jangan sampai istilahnya dicampur adukan. Jangan sampai tidak selesai. Harus selesaikan hal itu. Dari penjelasan Bapak, artinya kita benar-benar harus mengetahui ini kasusnya bagaimana, misalnya kebenaran lawan kebenaran, kebenaran lawan kesalahan yang disebut. Kalau kebenaran
itu namanya dilema etika Pak ya. Kemudian kalau yang kebenaran lawan kesalahan itu rujukan moral tadi Pak ya. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika itu sendiri Pak? Jadi langkah-langkah yang pertama adalah kita panggil dulu sehingga ada siswanya apa nih ya permasalahannya harus kita jangan sampai istilahnya berlarut-larut. Kalau kita sampai nunda permasalahan maka itu ada permasalahan baru pertama adalah panggil mereka apa permasalahannya apa kesulitannya baru tapi harus harus diselesaikan. Baik Pak ya, dari penjelasan Bapak artinya langkah-langkahnya yang pertama pemanggilan orang tua Pak ya, kemudian tidak menunda masalah yang terjadi, kemudian kita identifikasi fakta-fakta yang terjadi dari kasus-kasus tersebut yang nantinya akan kita tentukan pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang terjadi Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu sendiri? Sebenarnya untuk masalah yang efektif itu ada itu ya. Jadi kebanyakan menurut juga permasalahan itu sendiri kita sampaikan kepada mereka bahwa ini loh cara mengatasi permasalahan, inilah cara menyelesaikan masalah. Jangan sampai istilahnya kadang-kadang kita itu tidak apa ya namanya susah gitu. Atau tidak sudah itu ya yang jelas tadi. Kalau menurut saya itu pemanggilan pula ya pemanggilan sudah itu permasalahan itu apa dia permasalahan mereka ya harus dikaitkan dengan kasus itu. Artinya hal yang efektif itu menyederhanakan pokok permasalahan Pak ya, kemudian membangun kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan itu sendiri Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Sekarang ini tantangannya satu, kadang-kadang mereka itu tidak menerima, ada tidak menerima dengan keputusan itu, tetapi kita jelaskan bahwa perbuatan itu kan tidak bagus. Walaupun hanya pahit, terimanya pahit, jadi pahit. Ada hal-hal yang istilahnya kita ini menurut dia itu enak, tapi menurut orang lain belum tentu ya itu. Itu yang ininya, kadang-kadang itu yang sering terjadi ya itu. Makanya kita lebih baik dengan apa dengan bawahan atau dengan itu harus terbuka. Makanya jangan sampai istilahnya kita ini kehebatan dari itu. Jadi intinya yang paling jelas itu adalah pendekatan. Jadi tantangannya intinya adanya pihak yang tidak mengikuti atas keputusan yang Bapak ambil Pak ya, itu sering terjadi pada kasus-kasus selama ini. Antisipasinya menjelaskan apa sih keputusan Bapak sehingga mengambil hal tersebut, kemudian keterbukaan sehingga nantinya pendekatan bisa terjalin Pak ya, silaturahmi balik lagi.
Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema Pak? Terus kalau belum ada, pada saat Bapak menyelesaikan kasus itu bisa diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu Pak? Sebenarnya ada masalah kasus itu. Kalau menurut Bapak ada jadwalnya sebenarnya. Jadi spontan. Tapi kita harus hari itulah untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai istilahnya masalah hari ini kok besok. Udah bisa yang seperti itu. Kalau bisa hari ini ada masalah, mungkin masalah-masalah yang sudah, tetapi alangkah baiknya tidak usah ada jadwal. Jadi langsunglah hari itulah diselesaikan. Karena apa? Kadang-kadang untuk ininya akan ya itu ada bayar nanti tambahan ini. Sedangkan kasus yang sekarang yang telah dilaksanakan bukan yang kasus yang belum. Ini kadang-kadang menurut kita ini hari ini, tapi pelaksanaannya besok ada. Kalau hari itu jadi kejadian kasus, makanya selesaikanlah permasalahan itu hari itu. Jadi tidak ada jadwal. Artinya dalam penjadwalan itu tidak ada jadwal tertentu Pak ya? Terkecuali kalau kita pas ada halangan baru kita. Tapi rasanya kalau kurang bagus untuk suatu kasus Pak ya, kita harus menyelesaikan kasus itu dengan cepat, tidak perlu ditunda-tunda dari penjelasan Bapak tadi, sehingga kasusnya akan mudah diselesaikan dan intinya kita saling menyederhanakan kasus, bukan memperbesar kasus tersebut. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Sebenarnya untuk membantu tidak ada, tetapi seluruh warga sekolah kita ini kan satu. Artinya kita ini kalau bisa itu memang bagus. Ada yang diajak teman guru khususnya itu pun kalau terjadi hal-hal yang agak sulit, contohnya perkenalan antara siswa luar dan siswa sendiri masih melibatkan guru-guru. Tetapi kalau seandainya di dalam sekolah itu seperti acara yang dalam kelasnya, tujuannya adalah untuk menyelesaikan kasus yang ada yang Artinya kalau untuk penetapan seseorang dalam mengambil keputusan itu tidak ada Pak ya, karena semua yang ada di warga sekolah kita ini terkait semua dalam penyelesaian kasus Pak ya. Kemudian yang terakhir Pak ya, pertanyaannya dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut dalam mengambil keputusan di dilema etik? Menurut saya untuk kasus-kasus seperti itu adalah pembelajaran kita kembali ke pengalaman. Artinya kasus-kasus itu kalau bisa itu jangan sampai ditunda. Selesaikanlah kasus itu secepat mungkin, jangan sampai istilahnya menunda-nunda ini itu. Ada lagi dari kesimpulannya juga itu adalah pengalaman dari kesalahan atau kekurangan dari guru atau siswa ya. Berarti pembelajaran ini tidak disenangi oleh guru, pelajaran ini tidak senangi oleh siswa, makanya jangan diulangi. Kalau bisa temukanlah ide-ide atau kemajuan untuk sekolah ini tujuannya
agar sampai sekolah ini maju. Karena tujuan sekolah kita adalah merubah etika yang tadi itu makanya harus Ya, baik Pak ya. Artinya banyak pengalaman dari berbagai kasus yang terjadi Pak ya. Intinya tidak menunda dalam mengambil keputusan sehingga nanti keputusan tersebut dapat mencapai tujuan, yaitu mencapai ke arah yang lebih baik lagi Pak ya ke depannya. Baik Bapak, demikian tadi beberapa pertanyaan. Terima kasih atas penjelasan Bapak dan maaf sekali lagi Pak ya sudah mengganggu aktivitas Bapak. Saya mohon pamit Pak ya. Semoga Bapak lancar dalam memimpin sekolah kita Pak. Amin. Terima kasih Pak. Dan pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya Yani Uslaini SPDGR, saya CGP dari Angkatan 10 dari SD 190 Palembang. Saya hari ini bersama dengan Pak Musa dan SPD, Kepala Sekolah dari SD 183 Palembang. Baik, pada hari ini kami akan mengadakan wawancara kepada Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu saya dengan sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bapak, ini terkait tentang tugas kami demonstrasi kontekstual Pak ya pada CGP Angkatan 10 ini. Kami diminta untuk mewawancarai terkait masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke Pak ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon penjelasannya Pak ya. Sebagai nantinya akan menjadi acuan kami dalam pembelajaran ini Pak ya. Untuk pertanyaan pertama Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke, terima kasih Bu ya atas kedatangannya Bu ya. Ya, pertama mungkin sebagai pimpinan masalah etika dan bujukan moral memang sesuai dengan daftar kegiatan kemerdekaan itu cara kita. Atau dalam hal ini kami sebagai pimpinan juga untuk mempelajari lingkungan sekolah ini tentunya kita mengumpulkan data-data informasi baik pihak sesama guru, lingkungan dan sebagainya. Dan tentunya kita juga dengan lingkungan karena kita harus tahu betul budaya lingkungan itu. Contoh misalkan kita di daerah sini mayoritas misalnya budayanya kan suku Komering, mungkin beda dengan yang mayoritas suku Jawa, baik dalam berbahasa dan sebagainya. Jadi kadang-kadang di situ kita memahami. Nah, kemudian setelah itu ya kita tentukan dalam data itu, kita ajak guru-guru rapat kan, sesuatu yang kita khususkan kan, masukan dari guru kan. Nah, tentunya semua masukan guru itu tentunya akan kita filter, dan tentunya setelah kita mendapat informasi itu, kita sebagai pimpinan kita yang harus memutuskan. Tetapi dengan harapan ya kalau sudah diputuskan semua warga sekolah kan akan mendukung. Itu yang paling penting utama kan. Jadi kita tidak bisa hanya memutuskan sesuatu itu hanya memandang dari satu kacamata, harus komplit. Apalagi masalah etika dan moral. Ya Bapak ya, dari identifikasi dari Bapak artinya etika dan moral itu adalah utama untuk membina, untuk cara bersikap Pak ya, dengan cara pengumpulan data tadi melalui rapat untuk mendapatkan suatu masukan, beberapa masukan untuk yang menghasilkan suatu keputusan yang akan Bapak ambil nanti. Baik Bapak, untuk kasus-kasus akhir ini apakah ada Pak kasus dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah ini ya Pak? Oke, kalau etika kan kita maklumi kan, ya biasanya memang kadang-kadang saya katakan tadi kan, kadang-kadang tapi etika itu tidak bertentangan dengan moral kadang-kadang. Itu kadang-kadang paling dengan bahasa ya verbal kadang-kadang ketika aku ya tentunya kita terutama dengan anak didik kita. Karena kada budaya kan kita mendekati contoh kan saling sapa itu kan sudah etika. Bagaimana seorang
itu kan istilahnya itu menghormati orang tua, sebada juga kita orang tua itu kan menyayangi anak. Tapi tentunya ya kadang-kadang ya anak-anak kita juga kadang-kadang mungkin beda dan sebagainya ya. Apalagi mungkin kita perlu yang kita lihat kadang-kadang anak sekarang misal contoh salin kan, anak-anak dulu kan ada yang salin pakai pipi kan. Padahal sebenarnya tidak kan pakai pipi. Nah, kadang-kadang itu kita sampaikan kan yang benar seperti itu. Walaupun kadang-kadang bukan artinya mereka itu saling kita tuh merendahkan dia, tidak. Kita ajari dari sering itu bagaimana menghormati terutama gurunya. Karena guru itulah ya karena yang patutan kita anak sekalian. Nah, tentunya ya kita maklumi kan, apalagi lingkungan sekolah kita dengan komplek kan, dengan latar belakang dari keluarga baik ya. Kalau keluarga mungkin yang tanda kutip yang berpendidikan mungkin di rumah diajari kan, tapi kalau yang sekarang punya sibuk kadang-kadang orang tua itu kadang terlupa. Maka kita dari sekolah itu wajib untuk memenahi atau memperbaiki kalau ada anak-anak kita yang di mata kita kan beretika atau bersantun. Kali itu aja Bu ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang permasalahan misalnya keterlambatan sekolah atau murid yang sering tidak hadir untuk awal-awal pembelajaran ini, apakah itu kasus tersebut ada Pak untuk di Iya, kita dimaklumi kadang-kadang kan kita tak menerapkan apa istilahnya itu internal kan, kita sudah buat peraturan. Yang jelas kita buat peraturan itu sebagai rambu-rambu kita kan. Jadi kita kan semuanya apa yang kita rencanakan itu tidak selalu di kenyataan. Nah, apabila anak-anak itu memang dengan alasan tertentu yang bisa kita terima akal ya wajar, itu tentu ya terima. Tapi tentunya memang tidak dipungkiri kan ada anak-anak memang kadang-kadang kalau bahasa kita disengaja. Nah, anak-anak itu kadang-kadang kita ada catatan ya, maka kita harap pada Pak Ibu guru itu sekecil apapun kesalahan anak itu jangan diabaikan. Nah, kadang-kadang kita ini itu masanya kecil ada apa-apa, tapi itu kebiasaan. Nah, kadang-kadang suatu biasa itu mereka tidak bersamakan. Dalam hal ini kita tetap buat aturan ya, kita tanya kenapa terulang sebagainya. Kalau 2-3 kali mungkin kita tanya orang tua dan sebagainya. Karena mudah-mudahan kan dengan begitu kan anak-anak juga paham. Biasanya sih orang tua juga paham kan. Nah, itu barangkali Bu. Baik Pak ya. Jadi intinya pembudayaan salam, sopan santun Pak ya, untuk di sekolah yang harus diterapkan. Yang kadang mungkin di rumah orang tuanya terlalu sibuk tidak menerapkan yang tadi salam sopan santun tadi Pak ya. Dan kemudian kesalahan yang mestinya anak-anak yang mungkin sepele, dianggap sepele yang terkadang diabaikan itu harus juga kita atasi supaya menjadi kedepannya pembelajaran yang baik untuk siswa tersebut. Kemudian Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang agak susah ya. Kalau ada suatu kasus misalnya tindakan yang benar-benar benar semua, tapi kadang-kadang ada sesuatu ya benar tapi salah kan. Itu rujukan moral itu bukan ya. Kadang-kadang di situ juga kita pengertian memberikan pengertian pada Pak Ibu guru dan sekalian kan. Kadang-kadang kita dengar di masyarakat tuh satu budaya itu biasa dianggap benar padahal itu keliru. Pada kesempatan ini juga kita selalu pelajaran guru tentunya kita selalu bermusyawarah kan, musyawarah mendengarkan masukan-masukan dari tentunya, tapi masukan itu kita sebagai pimpinan tidak kita terima bulan-bulan kan, kita saring kita filter karena biasanya ya ada orang yang suka hanya memberikan informasi yang positif kan, maka kita gali memang kalau istilahnya kalau memang ada untuk kepentingan sama kebaikan, tentu yang kita perhatikan ya dampaknya ya. Kalau hanya dampaknya untuk dirinya pribadi sendiri ya tentunya walaupun baik itu tidak baik. Yang bagus itu kan walaupun sedikit tapi dampaknya ke seluruh warga, jadi tidak ada kepentingan pribadi. Tapi kadang-kadang kan kita sebagai manusia ini kadang-kadang baik itu menurut kita dan untuk kita kan, padahal yang bagus itu kan untuk kebaikan, itu satu kesatuan kan, nanti satu pendidikan.
kalau satu baik semua, tapi kalau satu yang berbuat, kalau istilah setitik inilah rusak langsung seberangan, itu yang paling kita jaga. Tapi tentunya keputusan itu kita sebagai pimpinan kita putuskan, dan juga kita harapkan sekali lagi seluruh warga sekolah itu menerima dengan legowo ya. Walaupun barangkali hal tidak menerima, tapi itulah kan keputusan dari pimpinan kan, bentuk mereka loyalitas kepada pimpinan itu sangat diperlukan. Oke, baik. Dari penjelasan Bapak tadi Pak ya, artinya kita memberikan pengertian, penjelasan baik pada guru dan murid selaku sebagai pimpinan, supaya tidak terjadi kasus-kasus yang dimana nantinya bertentangan dengan etika moral, dan baik itu bujukan moral juga. Kemudian menyaring informasi-informasi yang diberikan dengan memperhatikan dampaknya yang seperti Bapak sebutkan tadi. Baik Pak ya, yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menghadapi kasus dilema etika yang terjadi Pak selama ini? Memang kadang-kadang betul ya. Kalau langkah-langkah yang tentu pencegahan lah kadang-kadang. Ya. Memang kadang-kadang sesuatu itu diawali ya suatu kejadian awal. Dalam hal ini juga yang maka saya harap kepada seluruh guru sebenarnya. Saya informasi tadi. Janganlah menganggap sesuatu itu biasa-biasa saja. Jadi sebagai janji, tapi yang terlalu serius. Tetapi tentunya apapun yang terjadi, ya sekecil apapun bentuk tekan moral, baik tingkah laku anak, biasanya anak sama anak. Nah, di sini kita sebagai guru betul peduli. Jangan gurunya sibuk sendiri, anaknya kadang-kadang kurang terawat dengan baik. Karena kadang-kadang anak-anak juga sama dengan kita. Kadang-kadang bagaimana itu dalam perkembangan anak-anak itu banyak tingkah laku kan. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang memang minta perhatian. Kadang-kadang kalau si guru kadang-kadang dibawa ke kadang-kadang tingkah laku yang aneh-aneh kan. Sesungguhnya kadang-kadang itu bukan suatu keanehan, tapi kadang-kadang guru juga ya sama juga Bapak Ibu guru kan. Kadang-kadang tentunya kalau yang dewasa lebih enak kan kita ajak bicara. Tentu dalam hal ini juga, tapi kita bicara itu jangan sampai ada yang tersakiti. Jadi kita ya kalau selesaikan bicara bagus-bagus, insya Allah kan apapun yang kejadian yang sebesar apapun bisa diselesaikan, apalagi yang kecil. Jelas nanti kita tuh ada apa hasilnya, kerjasama kan, semua warga sekolah tadi, pimpinan juga kan, dan tentunya kita sebagai pimpinan juga ya memang akan menerima informasi-informasi yang disampaikan oleh mereka, misalnya sangat dan sebagainya, kita musyawarahkan dan kita ambil yang terbaik. Rasa begitu saja ya. Oke, baik Bapak. Jadi peduli intinya peduli dengan keadaan murid Pak ya, Ya yang memang membutuhkan perhatian, mungkin betul. di rumah dia tidak kurang mendapatkan perhatian tersebut. Kemudian menyelesaikan masalah, baik itu masalah kecil, dari penjelasan Bapak tadi saya analisis Pak ya, baik masalah kecil ataupun masalahnya yang besar, itu dengan cara kerjasama dengan seluruh yang bersangkutan dengan warga sekolah Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke ya. Saya katakan tadi ya, dalam suatu apapun dilema etika itu jangan ditangguhkan sesuatu itu kan. Tapi tidak selalu disegerakan. Nah, maka kita betul-betul bisa mengidentifikasi suatu kejadian. Karena ada sesuatu kadang-kadang begitu terjadi harus kita selesaikan. Kalau arti itu istilahnya mengenai, tetapi kalau kejadian itu akan berdampak kepada yang lain ataupun untuk kita informasikan jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi, nah itu barangkali kita adakan suatu pertemuan ya, tetapi tentunya fleksibel, tidak semua. Karena prinsip pengalaman kami, sesuatu masalah itu kalau selama diselesaikan itu lebih baik daripada ditunda-tunda. Nah, tapi sekali lagi kita harus tahu permasalahannya, mengenai permasalahan itu kan yang tentunya kita sebagai pimpinan juga paham kan apa itu prinsip atau hal jangan terlalu lebay kan, apapun sedikit-sedikit. Nah, itu kan kadang-kadang tidak enak juga tentu ya. Nah, tentunya kita sebagai pimpinan bisa memilah-milah. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kan ya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, karena
efektif itu paling utama itu identifikasi dulu Pak ya. Oh iya, dari betul. penyelidikan. Identifikasi masalah, kemudian kalaupun sudah ditemukan masalah Bapak membuat suatu pertemuan yang mungkin fleksibel Pak ya. Iya, fleksibel, dengan- sesuai dengan itu ya. Iya. Dengan menyelesaikan masalah itu semakin cepat lebih baik Pak ya, Lebih baik. tanpa menunda-nunda. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Oh, betul. Tantangannya apa Pak kira-kira? Memang sebagai manusia kan, jadi ada suatu kata, kalau sesuatu peristiwa di mana terjadi, kalau semua yang ngaku salah, dunianya akan aman. Tapi kadang-kadang kita manusia ini, kita sudah tahu kadang-kadang kita merasa tidak bersalah. Nah, disinilah kita memberikan pengertian di mana kita harus menjadi sebenarnya yang bermoral etika tadi tentunya. Hal ini ya kita sampaikan ya bahwa ya kalau kita bukan arti kata kita tidak mau menerima sesuatu itu, kita wajari kan, mungkin manusia punya emosional kan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini yang kita sebagai manusia tadi saya katakan ya mungkin emosional dan sebagainya. Makanya masuk ke pimpinan memang susah Bu. Pimpinan itu memang enggak susah, terlalu lembut ya salah, terlalu keras salah, terlalu, tapi disitulah ya romantikanya pimpinan ini, apalagi anak didik juga sama di sekolah. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu guru ketika dibekali mungkin satu ilmu fisiologi yang mungkin sedikit, ilmu pengetahuan dan sebagainya, mudah-mudahan dengan ilmu itu kalau betul-betul mungkin hafalan sehari-hari itu diselesaikan. Tapi kalau dengan cara penuh kesadaran, dengan hati yang ikhlas, tapi kalau dengan emosional itu kadang-kadang itu tentunya ya dengan pengalaman-pengalaman itu tersampaikan kepada anak sekalian juga. Pertama ya kejujuran hati itu mungkin yang harus kita utamakan. Ya Pak ya. Tantangannya balik lagi pada kita sebagai manusia Pak ya. Iya, benar. Sering emosional dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi. Nah, Bapak menjelaskan tadi sebagai pimpinan kita dituntut untuk memahami suatu kondisi di mana kita harus menghadapi ini mungkin dengan cara yang lembut atau memerlukan sedikit penekanan Pak ya. Iya. Baik Bapak, untuk selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalaupun ada, apakah pada saat Bapak menyelesaikan kasus tersebut apakah langsung diselesaikan di tempat sesuai jadwal yang telah ditentukan ataukah bersifatnya langsung saja Pak pada hari itu juga begitu? Nah, saya sudah katakan tadi, memang sesuatu tadi kan, apapun bentuknya pelanggaran anak guru, kalau kita langsung melihat apalagi sendiri, tentu harus kita selesaikan segala mungkin. Nah, tentunya saya katakan tadi, tetapi ada sesuatu yang kadang-kadang perlu melibatkan pihak-pihak ketiga. Jadi kalau kita mengerti pihak-pihak ketiga, tentunya kita menjadwalkan misalnya keterlibatan orang tua atau yang lain tentunya. Tetapi kalau yang kita anggap itu masalah itu dapat kita selesaikan tidak berdampak, itu harus kita selesaikan. Nanti kadang-kadang juga kita jangan gegabah, kadang-kadang kita harus keputusan yang seharusnya permasalahan itu diselesaikan dengan beberapa pihak, kadang-kadang kita menganggap cukup dengan kita, ini kadang-kadang keliru. Nah, hidup ini betul-betul kita harus bisa mengkelompokkan lah kan. Nah, jadi kita paham yang mana yang harus segera terlakukan, yang mana yang betul-betul kita terikat jadwal. Jadi pada prinsipnya jadwal itu tidak kaku, fleksibel lah, tetapi pada intinya secepat mungkin suatu masalah selesaikan itu lebih baik. Tapi dengan catatan yang penyelesaian itu secara tuntas. Tapi kalau masih memerlukan lagi yang lain-lain lebih baik, kita schedule biar kalau misalnya kita perlu datang kehadiran pihak-pihak yang lain, biar masalah itu tidak jadi mengulang kembali, barangkali itu pada prinsipnya. Oke, artinya balik lagi pada kasus yang terjadi Pak Iya, ya. betul. Mungkin ada yang tidak memerlukan jadwal dan ada mungkin yang kasusnya
Iya. berlarut membutuhkan Jadwal. ya schedule seperti yang Bapak sebutkan tadi. Dan ini memang terkadang ada yang kasusnya bisa diselesaikan oleh kita sebagai pihak sekolah, ada memang kasus yang membutuhkan pihak ketiga yang Bapak sebutkan betul. tadi, orang pemanggilan orang tua mungkin atau pihak-pihak yang terkait dari masalah tersebut, Pak ya. Oke, Pak ya, selanjutnya. Gitu. Karena kenapa saya katakan tadi, kalau kata pihak orang luar kan tidak mungkin segera kan. Tentunya kita memberi informasi ke hatinya kan. Nah, itulah karena itu skill itu kegunaannya kan. Karena tidak semua kita seperti kalau kita guru kan siap. Tapi kalau minta orang luar mungkin jangan sampai mengganggu pekerjaannya, itu barangkali itu yang terjadi kali itu. Iya, Pak ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Oh, jadi kalau orang mau ngomong tidak perlu bantuan itu bohong ya. Presiden punya menteri, ya ada pembantu-pembantunya. Nah, dalam arti ini kita bukan pembantu kan, tentunya ya kalau istilahnya bukan kita memberikan, tentu meminta beri masukan. Tentu kita sebagai pimpinan ini yang perlu ada suatu informasi itu yang udah record, tidak perlu disampaikan, tetapi tentunya sekali lagi informasi itu betul-betul kita kaji dan kita pelajari kevalitan atau kebenaran itu. Dan juga tentunya pada referensi kita sebagai pimpinan, rahasia sesuatu itu harus kita jaga. Karena sering terjadi ya, kadang-kadang informasi baik benar terkadang-kadang ya bocor kalau istilah sekarang. Jadi kalau pimpinan harus teguh. Ya, siapapun mereka tidak kita pilih-pilih kan. Dan kita tinggal sebagai pimpinan akan menilai apakah informasi yang disampaikan itu benar, apakah sampai kepentingan atau dan lain sebagainya. Tentu itulah. Nah, jadi tetap kita perlukan informasi itu, karena tanpa informasi yang kita kumpulkan sulit bagi kita untuk mengambil keputusan bijak. Tetapi kalau kita sudah menerima informasi sesuatunya kita kumpulkan, tidak andai kata nanti keliru dalam mengambil keputusan, kita hidup bersama kan. Tapi mudah-mudahan kalau kita sudah sama-sama begitu kita sampaikan dan kita sudah putuskan sebagai pimpinan, dan juga mudah-mudahan biasanya ya teman-teman kita atau guru bisa atau wali murid pada umumnya mereka akan menerima. Dan mereka tidak terima itu kalau hanya kita memutuskan sebelah pihak walaupun itu benar. Nah, itu pada prinsipnya. Jadi tentu merupakan musyawarah itu sebagai itu Pancasila ya, tentu tidak kita tinggalkan, tapi tetap keputusan ada pada pimpinan. Artinya pastinya memerlukan kerjasama, Benar, Pak ya. Bang. Iya, tidak cukup bisa kita selesaikan sendiri sebagai kepala sekolah, Pak ya. Dan juga kita memerlukan informasi-informasi baik itu dari pihak A dan pihak B, intinya Pak ya, kita tidak bisa mendengarkan dari sebelah pihak, intinya Pak ya. Kemudian dalam sesuatu itu kita harus musyawarah, mufakat Pak ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ini pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari semua pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Jadi kata kuncinya Bu ya, guru yang terbaik pengalaman. Nah, jadi mungkin kami sebagai pimpinan mungkin yang sudah hampir mungkin purna bakti ini, karena ada sesuatu teori itu yang tidak selalu sama dengan teori di buku. Nah, kami karena juga dulu pimpinan pernah menjadi juga dulu kan honorer di SMP, SMK, di SD, maka bersyukur sekali di situ mendapat ilmu-ilmu yang kadang-kadang ilmu itu secara ini tidak ditemui di buku penyelesaian gitu kan. Nah, jadi dalam hal itulah kadang-kadang saya sebagai pimpinan itu baik dipelajari di buku dan juga teman-teman positif baik menghadapi siswa atau antar guru itu saya gunakan. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu yang sempurna. Jadi pesan-pesan untuk ibu-ibu Pak Guru kan, bahwa memang pengalaman hidup itu adalah guru yang terbaik kita jadikan sebagai kan, tapi tentunya yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik Pak ya, intinya satu
kalimat yang saya ambil, guru yang terbaik adalah pengalaman yang Bapak sebutkan tadi. Artinya kita dari pengalaman itu belajar Pak ya, untuk kasus-kasus itu dari pengalaman itu sendiri Pak ya, bagaimana memecahkan suatu kasus ya, yang terjadi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Hari ini sudah mengganggu aktivitas Bapak. Oke Bu, saya, tidak Pak, ya. apa-apa, sukses itu Bu. Bapak. Itu barangkali hanya sekedar Bu. Itu pengalaman ya, mudah-mudahan Kami sebagai guru ini banyak belajar dengan betul. Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana dalam menghadapi suatu kasus itu Pak. Benar-benar Bu. Semoga Bapak lancar dalam Amin. memimpin sekolah ini Pak selanjutnya. Iya Bu. Terima kasih penjelasannya dan Oke, Bu, waktunya. ya. Sekali lagi saya izin. Baik, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Musadat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 183 Palembang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke.